Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu mengenai struktur atom. Nah, tentang atom ini sendiri, adik-adik pasti sudah pernah mendengar ya. Apa sih sebetulnya atom itu, gitu ya? Yang terbayang itu apa sih sebetulnya atom? Nah, biasanya sih atom itu yang dapat kita bayangkan adalah sebuah bom gitu ya, bom atom. Kemudian juga atom itu bentuknya sangat kecil. Bisa juga disebut seperti itu ya. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh mengenai struktur atom, kita akan bahas dulu hari ini mengenai perkembangan model atom. Nah, jadi ternyata atom ini berkembang ya mengenai atom ini dia banyak sekali ilmuwan yang mencoba meneliti tentang atom. Jadi mulai dari yang pertama itu sebetulnya sebelum masuk ke zaman modern itu ada ilmuwan Yunani yang namanya adalah Demokritus. Jadi sebetulnya Demokritus ini sudah mengemukakan istilah atom, ya, atomos. Nah, atomos ini menurut Demokritus atau atom ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi ini adalah istilah atom yang pertama kali dikemukakan gitu ya. Jadi ada seorang filosof Yunani namanya adalah Demokritus. Dia ini mengemukakan bahwa atom adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian setelah Demokritus muncul lagi filosof Yunani juga yang namanya adalah Aristoteles. Nah, kemudian kalau Aristoteles dia mengemukakan bahwa atom ini adalah sesuatu yang justru bisa dibagi. Jadi berkebalikan dengan pernyataannya Demokritus gitu ya. Nah, tapi karena pernyataan dari Demokritus dan Aristoteles ini terlalu sederhana, maka di abad pertengahan, sekitar abad 17, itu mulailah muncul yang namanya penelitian dari para ilmuwan yang lebih modern. Nah, apa saja perkembangan model atom pada masa itu? Kita lihat nih, yang pertama ada namanya, yang pertama ya adalah model atom Dalton. Model atom Dalton. Nah, model atom Dalton ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama John Dalton. Nah, apa kata John Dalton mengenai atom? Mengenai atom ini Dalton mengemukakan bahwa katanya setiap materi itu tersusun dari atom yang tidak dapat dibagi. Nah, ini katanya John Dalton, bahwa setiap materi atau setiap benda itu tersusun dari atom yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti pernyataan ini sesuai dengan pernyataannya Demokritus ya, bahwa atom itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi. Kemudian John Dalton juga mengemukakan bahwa yang namanya atom unsur itu mempunyai massa dan sifat yang sama. Nah, setiap atom unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tapi berbeda dengan
tapi berbeda dari massa dan sifat atom unsur yang lain. Jadi maksudnya gini, setiap unsur itu tersusun dari yang namanya atom. Nah, dalam satu unsur, atomnya pasti sama. Jadi kalau misalnya kita punya nih, unsur karbon misalnya kita punya ya. Misalnya kita punya unsurnya unsur karbon atau C lambangnya. Nah, berarti di dalam unsur karbon ini terdiri dari yang namanya atom C, atom karbon. Ya. Atomnya banyak nggak? Ya banyak gitu ya, tapi semuanya satu jenis, hanya atom C saja. Tidak mungkin dalam dalam unsur C atau dalam unsur karbon terdapat satu atau lebih misalnya ada masuk di situ atom unsur yang lain, itu tidak mungkin gitu ya. Jadi di dalam unsur karbon itu pasti hanya terdapat atom-atom karbon. Nah, setiap atom-atom karbon ini pasti punya massa dan sifat yang sama dan pasti akan berbeda dari massa dan sifat atom unsur yang lain. Seperti itu ya maksudnya. Kemudian, pernyataan Dalton yang berikutnya itu adalah pernyataannya yang berikutnya bahwa katanya atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Gitu. Nah, jadi ini sama seperti hukum kekekalan energi misalnya gitu ya. Atau di dalam kimia juga ada yang namanya hukum kekekalan massa. Jadi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Seperti itu ya. Kemudian pernyataan berikutnya yang keempat. Ini katanya adalah senyawa itu terbentuk dari unsur-unsur dengan penggabungan atom yang berbeda. Tapi harus memenuhi perbandingan sederhana. Ya, jadi ketika atom-atom unsur itu akan membentuk senyawa, maka unsur-unsur itu akan bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Jadi akan ada perbandingan unsurnya yang paling-paling sederhana seperti itu ya. Nah, kemudian atom Dalton ini dia ternyata punya kelebihannya juga. Kelebihannya apa? Kelebihannya, maaf sebentar. Kelebihan dari atom Dalton ini dapat menerangkan yang namanya hukum kekekalan massa. Apa itu hukum kekekalan massa? Ini katanya kalau hukum kekekalan massa secara singkatnya adalah massa unsur sebelum reaksi itu akan sama dengan massa setelah reaksi. Nah, nanti ini akan kita bahas dalam video yang berikutnya ya. Kemudian juga kelebihannya ini dapat menerangkan yang namanya hukum perbandingan tetap.
Nah, ini juga hukum perbandingan tetap ini ada hubungannya dengan proses pembentukan senyawa. Karena tadi katanya kalau mau membentuk senyawa itu harus memenuhi perbandingan yang sederhana. Nah, nanti juga ini akan kita bahas di video yang berikutnya ya, akan lebih lengkap lagi. Tapi kemudian hukum model atom Dalton ini juga ternyata dia punya kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia tidak dapat menjelaskan sifat listrik. Ya, tidak dapat menjelaskan sifat listrik dari atom. Nah, ternyata atom juga ini punya sifat listrik. Tapi model atom Dalton ini dia tidak dapat menjelaskan tentang sifat listrik itu ya. Kemudian juga tidak dapat menjelaskan mengenai partikel subatomik. Nah, partikel subatomik ini adalah partikel yang lebih kecil yang ada di dalam atom. Nah, ternyata model atom Dalton ini tidak dapat menjelaskan mengenai partikel subatomik ini, gitu ya. Nah, untuk gambar model atomnya ini dapat kita lihat di sini. Ini adalah gambar model atom Dalton yang biasanya disebut sebagai model bola pejal. Gitu ya. Untuk model atom Dalton ini disebutnya adalah model bola pejal. Itu. Oke, model atom yang berikutnya. Ini adalah model atom yang berikutnya, yang kedua adalah model atom Thomson. Ya, ini adalah model atom Thomson. Nah, ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama J.J. Thomson. Ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama J.J. Thomson. Nah, beliau mengemukakan bahwa yang namanya atom ini katanya atom adalah atom ini dia berbentuk bola pejal yang bermuatan positif. Ya, bola pejal bermuatan positif yang homogen. Nah, homogen itu artinya adalah menyebar sama gitu ya. Kemudian yang kedua pernyataannya bahwa ada yang namanya elektron. Nah, elektron ini dia punya muatan negatif dan elektron ini letaknya tersebar di dalam atom. Gitu. Nah, untuk model atomnya seperti ini. Ini adalah sebuah bola pejal bermuatan positif. Jadi bolanya nih, ini muatannya adalah positif, kemudian ada elektronnya, dia tersebar di dalam atom ini atau di dalam bola ini. Nah, model atom ini biasa sih kita menyebutkannya adalah model roti kismis. Nah, karena kalau ini dilihat, ini bisa dianggap sebagai rotinya ya untuk atomnya. Kemudian ini yang elektronnya disebut sebagai diibaratkan sebagai kismis. Gitu ya, maka disebutnya adalah model roti kismis.
Seperti itu. Nah, kemudian model atom Thomson ini juga ternyata punya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya apa? Untuk kelebihan dari model atom Thomson, kelebihannya ini adalah menjawab dari model atom yang sebelumnya, yaitu model atom Dalton tadi. Jadi katanya Thomson, di sini di model atom Thomson ini sudah dapat dijelaskan mengenai yang namanya partikel subatomik. Nah, yang mana partikel subatomiknya? Ini tadi adalah yang kita sebut sebagai elektron. Nah, ini elektron. Elektron ini kan dia ada di dalam atom. Nah, ini dia ukurannya lebih kecil lagi dibandingkan atom, maka disebutnya sebagai partikel subatomik. Nah, jadi J.J. Thomson ini juga adalah sebagai tokoh yang menemukan elektron. Seperti itu ya. Kemudian yang keduanya juga dapat menerangkan mengenai sifat listrik pada atom. Nah, tapi ternyata ini juga punya yang namanya kelemahan. Apa kelemahan dari model atom Thomson? Nah, kelemahannya ini yang pertama adalah kelemahannya ini adalah tidak dapat menjelaskan penghamburan sinar alfa pada lempeng tipis emas. Nah, jadi dulu dibuat sebuah percobaan menembak lempengan tipis emas itu menggunakan sinar alfa. Nah, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi di situ. Dan model atom Thomson ini tidak bisa menjelaskan, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi pada penembakan lempengan tipis emas itu tadi. Nah, ini akan kita jawab di model atom yang berikutnya ya. Maka karena punya kelemahan seperti ini, model atom Thomson juga tidak digunakan lagi. Kita masuk ke model atom yang berikutnya. Model atom yang berikutnya ini adalah model atom Rutherford. Model atom Rutherford. Ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Rutherford. Nah, apa yang berhasil ditemukan oleh Rutherford? Nah, Rutherford dalam penelitiannya pada masa itu, beliau menemukan bahwa yang namanya atom itu terdiri dari sebuah inti yang bermuatan positif. Ya, bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom ini terpusat di inti. Nah, kemudian yang kedua ini adalah bahwa katanya elektron itu ternyata beredar
mengelilingi inti atom. Kemudian yang ketiga, bahwa katanya atom ini bersifat netral. Sebentar. Katanya atom ini bersifat netral, gitu ya. Nah, tadi kalau menurut model atom Dalton, model atom Thomson yang sebelumnya, tadi kan katanya elektron ini hanya tersebar di dalam atom. Tapi kemudian menurut penemuan Rutherford bahwa katanya elektron itu justru dia beredar mengelilingi inti atom. Jadi atom ini ada sebuah inti di tengahnya. Ini intinya bermuatan positif. Ya, inti ini dia bermuatan positif dan hampir seluruh massa atom terpusat di inti. Jadi inti ini dia sangat berat. Seperti itu. Kemudian elektron juga ternyata beredar mengelilingi inti, bukan seperti kata Thomson yang tadi katanya elektron itu hanya tersebar di permukaan atom, gitu ya. Kemudian atom juga ternyata sifatnya netral. Kemudian ada satu lagi pernyataan dari Rutherford, yang keempat, yaitu sebagian besar ruangan dalam atom ini adalah ruang kosong. Seperti itu. Ya. Jadi bagaimana beliau bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar ruangan dalam atom ini adalah ruangan yang kosong. Nah, dimulai dari proses percobaan menggunakan sinar alfa tadi. Jadi Rutherford itu menembak lempengan emas dengan sinar alfa. Nah, ternyata diperoleh hasilnya sinar alfa itu ada yang dipantulkan, kemudian jadi sinar alfa yang beliau gunakan untuk percobaan, sinar alfa ini ternyata ada yang dipantulkan, kemudian ada yang diteruskan, ada yang dibelokkan. Nah, untuk sinar yang dipantulkan itu berarti mengenai sesuatu yang sangat berat. Apa sesuatu yang sangat berat itu? Nah, ternyata mengenai yang namanya inti atom. Kemudian ada sinar yang diteruskan, artinya dia menembus gitu aja, jadi tidak mengenai sesuatu. Nah, berarti ada ruang yang kosong. Seperti itu ya. Kemudian ada juga sinar yang dibelokkan. Berarti sesuatu di dalam atom itu ada yang bermuatan gitu. Makanya dikatakan bahwa inti ini adalah bermuatan positif. Makanya sinar alfa yang ditembakkan itu menjadi dibelokkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dia juga punya yang namanya kelebihan dan kekurangan pastinya ya. Nah, untuk kelebihannya, kelebihan dari model atom Rutherford ini yang pertama adalah dapat menjawab kekurangan pada model atom sebelumnya gitu ya, dapat menjelaskan fenomena penghamburan sinar alfa. Yang pertama menjelaskan penghamburan sinar alfa. Kemudian yang kedua juga berhasil mengemukakan keberadaan inti atom. Jadi yang kedua ini berhasil menemukan inti atom. Nah, itu adalah kelebihannya. Tapi ternyata juga punya yang namanya kekurangan. Apa kekurangannya?
ini kekurangannya adalah bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik. Apa isinya teori elektrodinamika klasik ini? Katanya, kalau elektron yang beredar mengelilingi inti, itu akan kehilangan energi. Nah, nanti lama-lama itu akan jatuh ke inti. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi, kalau menurut teori elektrodinamika klasik, itu elektron akan kehilangan energi dan akhirnya akan jatuh. Tapi kenyataannya apakah elektron-elektron ini jatuh ke inti? Nah, ternyata tidak. Tapi model atom Rutherford ini tidak bisa menjelaskan kenapa itu terjadi. Kenapa elektronnya tidak jatuh ke inti. Nah, makanya model atom Rutherford ini akhirnya gugur. Digantikanlah dengan model atom yang berikutnya. Nah, ini ada yang namanya model atom Bohr. Model atom Bohr. Ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang namanya adalah Niels Bohr. Nah, menurut Niels Bohr, ini katanya elektron ini beredar mengelilingi inti pada sebuah orbit tertentu. Ya, pada orbit tertentu. Kemudian orbit setiap elektron ini, tiap orbit punya tingkat energi tertentu. Kemudian yang berikutnya, bahwa elektron ini akan berada pada orbit yang tingkat energinya terendah dulu. Kenapa harus pada posisi yang energinya terendah? Karena pada posisi itu adalah yang paling stabil. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah yang mana orbit yang energinya paling rendah? Itu adalah kulit atau orbit yang dekat dengan inti. Ini punya energi terendah. Kemudian yang berikutnya, elektron ini dapat berpindah. Elektron ini dapat berpindah orbit, ya. Nah, jadi kalau untuk modelnya, model atom menurut Bohr ini bentuknya berbeda. Jadi ini ada inti atom posisinya di tengah, kemudian di sekelilingnya itu ada orbit atau kulit. Nah, ini jadi modelnya disebutnya adalah seperti model tata surya, gitu ya. Model tata surya. Jadi ada intinya di tengah, kemudian di sekelilingnya adalah elektron. Jadi elektron itu pertama akan menempati lintasan yang paling dekat dengan inti.
Kemudian elektron itu juga bisa berpindah antar lintasan. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini juga punya yang namanya kelemahan dan kelebihan. Kita lihat dulu kelebihannya. Kelebihannya ini adalah dapat menjawab kekurangan dari teori atom Rutherford tadi ya. Ini berhasil menjawab kelemahan model atom Rutherford tadi. Gitu. Kemudian kelebihannya juga dapat menjelaskan garis spektrum atom hidrogen. Jadi kalau di model atom Bohr ini, jadi sebetulnya ketika atom hidrogen dikenai sebuah listrik gitu ya, ada pengaruh dengan listrik, maka di situ ada sesuatu yang terjadi gitu yang berbeda. Nah, ternyata berhasil dijelaskan oleh si model atom Bohr ini. Nah, kemudian tapi juga dia punya yang namanya kelemahan. Nah, dia punya kelemahan. Apa kelemahannya? Ternyata penjelasan untuk spektrum garis hidrogen itu tidak bisa digunakan untuk untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Jadi untuk kelemahannya ini yang pertama tidak dapat menjelaskan spektrum garis yang lebih besar dari atom hidrogen. Ya. Kemudian juga tidak bisa menjelaskan Zeeman. Apa itu efek Zeeman? Ini adalah peristiwa yang terjadi ketika atom itu ditempatkan pada medan magnet. Jadi ada sesuatu yang terjadi, tapi kemudian model atom Bohr ini tidak dapat menjelaskan mengenai hal itu, gitu ya. Spektrum atom yang lebih rumit jika dipengaruhi medan magnet. Nah, karena model atom Bohr juga punya kekurangan, akhirnya muncul lagi model atom yang berikutnya. Ini adalah model atom mekanika kuantum. Nah, model atom mekanika kuantum ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Erwin Schrödinger. Ya. Nah, menurut model atom mekanika kuantum, ini katanya justru posisi elektron
itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Ya, kalau menurut model atom Bohr, tadi posisi elektron adalah pada setiap orbit. Nah, tapi menurut model atom mekanika kuantum, justru posisi elektron itu tidak dapat ditentukan adanya di mana pastinya. Ya, jadi apa yang dapat ditentukan? Yang dapat ditentukan ini hanya kebolehjadian. Yang dapat ditentukan hanya kebolehjadian menemukan elektron. Ya. Nah, hanya kebolehjadian saja. Jadi kemungkinan terbesar saja. Ya. Nah, untuk model atomnya seperti ini. Jadi peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom ini digambarkan dengan daerah yang warnanya lebih gelap. Nah, daerah dengan peluang terbesar ditemukan elektron ini disebutnya adalah orbital ya. Jadi daerah dengan peluang terbesar menemukan elektron itu dia disebut sebagai orbital. Nah, jadi yang dapat ditentukan itu hanya orbitalnya saja adanya di mana. Nah, nanti untuk penentuannya orbital yang mana nanti itu akan dibahas di video berikutnya saja ya. Kita akan bahas lebih jauh mengenai model atom mekanika kuantum dan model atom Bohr. Nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya sistem periodik unsur. Baik, untuk materi mengenai perkembangan model atom, cukup dulu sampai sini ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.